Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil dari percobaan yang saya lakukan sekitar 1,5 bulan yang lalu. Ini adalah stek dengan metode air. Jadi 1,5 bulan yang lalu saya mencoba untuk melakukan percobaan ini. Hal ini saya lakukan setelah menyaksikan beberapa konten-konten lain yang berhasil dalam metode stek metode air ini. Namun untuk lebih memastikannya, jadi saya juga mencoba untuk melakukan percobaan, dan bagaimana hasilnya mari kita lihat. Kalau dilihat secara kasat mata dapat kita saksikan di sini sudah tumbuh beberapa lembar daun dari batang yang saya lakukan percobaan stek ini. Namun dari 4 percobaan, maksud saya 4 batang yang saya coba stek, hanya 2 yang masih menyisakan daun dan 2 lainnya terlihat sudah kering dan mati. Untuk satu batang yang ini cukup bagus karena sudah berakar, sedangkan yang lain hanya tumbuh daun. Jadi dapat saya simpulkan di sini dengan metode stek air seperti yang kita lakukan memang benar-benar bisa berhasil. Dari awal masa percobaan kita membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan sampai kira-kira 2 bulan sampai benar-benar tumbuh akar. Oke, untuk yang sudah berakar ini akan saya pindahkan ke media tanam atau media yang lebih besar, sehingga nantinya saya harapkan tanaman dari jambu air ini dapat tumbuh dengan maksimal. Oke, lepaskan secara hati-hati dan mari kita lihat bagaimana perakarannya. Dapat Anda lihat di sini pertumbuhan akar dari batang jambu air yang kita stek dapat tumbuh dengan baik sekali. Jadi dengan metode air kita bisa melakukan regenerasi atau regeneratif dari tanaman jambu air. Oke, di sini saya sudah menyiapkan gelas plastik seperti ini. Kita akan memindahkan hasil stek jambu air ke dalam gelas plastik dan lakukan pemindahan ini secara hati-hati sehingga perakaran yang baru tumbuh tidak sampai rusak, karena hal itu bisa menyebabkan stek yang kita tanam bisa stres dan mati. Jadi setelah media tanam kita tambahkan ke dalam gelas plastik tadi, jangan lakukan penekanan terlalu keras. Selanjutnya kita siram sedikit demi sedikit. Di sini kita memakai media tanam poros yang artinya ketika kita siram air dapat mengalir dengan mudah. Jadi untuk penyiraman pertama, usahakan media tanam yang kita siram benar-benar basah dan lembab seperti ini. Dan selanjutnya tanaman stek dari jambu air ini kita tempatkan pada tempat yang sejuk untuk beberapa hari agar tanaman ini benar-benar dapat tumbuh dan tidak terlalu mengalami stres. Oke, buat sobat YouTube semua, jika Anda penasaran bagaimana awal atau proses dari stek media air yang saya lakukan sampai berhasil seperti ini, jadi saya akan mengulang video yang sudah saya post sekitar 1,5 bulan yang lalu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Jadi hari ini saya akan mencoba melakukan stek pada tanaman jambu air yang tumbuh di pekarangan rumah saya ini. Saya akan memilih beberapa batang yang saya gunakan sebagai bahan stek. Metode yang saya lakukan untuk melakukan stek sedikit berbeda.
Metode ini saya dapat saksikan atau saya lihat di beberapa channel yang ada di YouTube. Metode yang saya terapkan pada stek ini adalah metode stek dengan media air. Setelah memilih dan memotong beberapa bahan stek, daun-daun dari bahan stek ini kita hilangkan terlebih dahulu. Ini fungsinya agar nantinya tidak terlalu banyak penguapan terjadi pada saat kita melakukan stek. Selanjutnya batang tadi kita potong berukuran sekitar 15 atau 18 cm, dan pada pangkal bawah kita rapikan kembali. Oh ya, untuk batang yang kita gunakan sebagai bahan stek, usahakan pilih batang yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, karena biasanya kalau terlalu muda, batang mudah sekali busuk pada saat kita melakukan stek nantinya. Dan untuk alat potong, usahakan dalam keadaan steril. Jadi alat potong harus benar-benar bersih, karena hal ini juga mempengaruhi hasil stek yang akan kita lakukan. Dan untuk ukurannya pun sebenarnya Anda bisa membuat lebih panjang. Namun di sini saya hanya menggunakan ukuran 15 sampai 18 agar nantinya bahan stek ini dapat masuk ke dalam ember. Ya, setelah keseluruhan batang jambu air tadi siap, kini kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu ini adalah bawang merah. Fungsi dari bawang merah adalah sebagai zat perangsang akar. Ini pun saya dapatkan infonya dari beberapa channel yang ada di YouTube. Intinya di sini kita mencoba atau bereksperimen dengan informasi yang kita dapat dari YouTube. Jadi bawang merah ini kita gosok-gosokkan pada bagian potongan batang yang berada di pangkal dari bahan stek jambu air. Setelah selesai menggosokkan bawang merah ini pada batang bahan stek tadi, selanjutnya kita biarkan kering beberapa saat sampai cairan dari bawang merah ini meresap pada batang bahan stek jambu air ini. Oke, sambil menunggu bawang merah yang kita gosokkan pada batang stek tadi kering, di sini saya mempersiapkan styrofoam. Fungsi styrofoam ini adalah sebagai tempat di mana kita akan meletakkan batang stek dari jambu air tadi. Jadi di sini saya bentuk melingkar agar dapat masuk ke dalam ember. Mengapa masuk ke dalam ember? Ya, jadi karena di sini kita akan melakukan stek dengan media air. Saya memakai ember sebagai media penampung airnya. Lalu batang dari jambu air tadi kita tusukkan kepada styrofoam yang sudah kita siapkan tadi. Kita atur jaraknya agar tidak terlalu dekat. Jangan lupa pada pangkal bawah terlihat seperti ini, kita berikan jarak sekitar 5 cm, karena bagian bawah inilah yang akan menyentuh air yang berada di dalam ember tadi. Oke, ini adalah ember yang sudah saya siapkan. Jadi kita akan meletakkan styrofoam yang berisi batang tadi ke dalamnya. Namun sebelumnya kita tambahkan air sekitar 1/4 dari ukuran ember yang kita siapkan. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan styrofoam yang berisikan batang jambu air tadi ke dalamnya. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan menambahkan plastik. Fungsi plastik ini adalah sebagai sungkup dari stek yang kita buat.
Mengapa kita sungkup? Ini berfungsi agar hawa yang ada di luar tidak mempengaruhi batang stek yang berada di dalam ember. Selain itu, dengan sungkup akan tetap menjaga kelembaban yang terjadi di dalam ember. Oh ya, untuk air yang kita pakai usahakan bukan berasal dari pump, melainkan air dari air hujan ataupun dari kolam ikan. Dan ini adalah langkah selanjutnya, yaitu kita beri plester agar sungkup tidak terlepas. Oke, setelah keseluruh langkah kita lakukan, selanjutnya stek yang kita buat kita letakkan di tempat yang sejuk untuk beberapa minggu, dan akan kita lihat hasilnya nanti. Oke sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa saksikan update dari video ini selanjutnya. Terima kasih.